Halo semuanya, kita lanjut lagi ya. Ini kita masih bahas yaitu tentang kimia unsur. Ingat ya, stable periodic itu terdiri dari unsur yang sangat banyak. Untung saja dia dikelompokin masing-masing ya, jadi kita lebih mudah untuk mempelajarinya. Oke, jadi sekarang kita masuk ke golongan 8, yaitu gas mulia. Kenapa dia gas mulia? Gitu. Karena dari semua unsur yang ada, gas mulia ini atau golongan 8 ini merupakan unsur yang paling stabil. Oke. Unsurnya apa aja? Ini dia unsurnya, yaitu helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Oke, teman-teman udah bisa ingat ya. Heboh negara Arab karena serangan radon. Kayak gitu. Oke, ini cuma kata-kata aja. Cuma jembatan keledainya. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita, oke, jangan lupa teman-teman semuanya untuk subscribe ya channel YouTube ini dan juga nih nanti setelah kita selesai bahas materi ini, konsepnya ini, jika teman-teman ingin butuh soal banyak untuk latihan gitu ya, untuk refresh lagi, untuk latihan soalnya, nanti teman-teman cek aja di website ini. Nanti di sini terdapat banyak soal, ada juga jawabannya dan juga materinya. Oke, kita lanjut aja. Oke, yang pertama, kita akan bahas yaitu keberadaan gas mulia ini. Oke, jadi gas mulia ini keberadaannya itu dia itu bersifat inert. Oke, jadi gas mulia ini dia itu bersifat inert. Inert itu artinya dia tidak bereaksi ya, sukar bereaksi. Kenapa? Karena dia udah stabil. Oke, ingat, suatu unsur itu dia stabil kalau elektrovalensinya kalau nggak 2, 8 ya, duplet, oktet gitu. Jadi unsur 8 ini dia udah memiliki elektrovalensinya stabil, yaitu dengan elektronvalensinya yaitu S2 untuk heliumnya, sedangkan untuk yang di bawahnya dari neon sampai xenon itu dia S2 sama P6. Oke, jadi dia udah stabil yaitu duplet sama oktetnya. Karena dia inert, oke, jadi ini tidak ditemukan dalam jadi dia ditemukan dalam keadaan bebas. Oke, kalau tadi halogen itu kan yang udah kita bahas, halogen itu tidak ditemukan dalam keadaan bebas karena saking reaktifnya atau sangat reaktif. Tetapi karena golongan gas mulia ini dia stabil, makanya dia ditemukan dalam keadaan bebas. Oke, jadi dia ditemukan dalam keadaan bebas dan dalam bentuk tunggal, ya kan? Jadi neon, helium, radon, krypton kayak gitu. Jadi dalam keadaan tunggal. Kalau golongan 7 sangat reaktif, jadi dia dalam bentuk molekul diatomik. Jadi Cl2, F2, Br2 kayak gitu karena sangat reaktif. Oke, sedangkan kalau golongan gas mulia ini ditemukan dalam keadaan bebas dan dia dalam bentuk tunggalnya. Oke. Jadi ditemukannya itu dalam ada 3 tempatnya yaitu di udara. Jadi di udara kita ini bukan cuma oksigen aja yang ada, bukan cuma CO2 aja yang ada yang nggak kelihatan, tetapi juga ada unsur gas mulia yaitu ada neon, oke, ada argon, ada krypton, dan ada xenonnya, kayak gitu. Jadi di udara ini juga ada gas mulianya ya. Oke, dan juga kalau di gas alam atau alam semestanya, itu kita akan temuin yang namanya unsur helium sama radon. Oke, jadi kalau di udara itu kita bakalan nemuin yang namanya neon, argon, krypton, sama xenon. Sedangkan kalau di gas alamnya itu kita akan memperoleh yang namanya unsur helium sama radonnya. Oke. Dan juga radon itu kan ditemukan dalam gas alam ya, tapi dia dalam jumlah sedikit. Sedangkan dari peluruhan dari unsur radioisotop yang lainnya, itu radon juga dapat diperoleh. Oke, jadi radon itu bisa dapat kita temukan yaitu di dalam gas alamnya dan juga dari hasil peluruhan. Oke. Terus selanjutnya yaitu asal usulnya nih. Jadi sebenarnya gas mulia ini ada asal usulnya ya. Kenapa gitu? Kenapa ada asal usulnya? Karena gini, sebelumnya banyak para ilmuwan udah mencoba nih bagaimana caranya atau bagaimana sifatnya atau ada nggak unsur lain lagi gitu ya. Jadi menurut ketelitian dari beberapa para ilmuwan setelah mereka menentukan nih bahwa di udara itu ada nitrogen gitu, ada unsur yang lainnya. Jadi beberapa ilmuwan itu berusaha untuk mengidentifikasi gitu, mengidentifikasi beberapa unsur yang lainnya yang ada di udara ini kayak gitu. Jadi dia sangat stabil ya. Jadi susah bereaksi, makanya dia inert kayak gitu. Jadi dari namanya aja nih,
Helium itu dia berasal namanya itu adalah Helios, matahari. Sedangkan kalau argon yaitu Argos, malas. Malas di sini berarti dia malas yang namanya bereaksi. Sampai sekarang ya jarang ya yang ditemukan AR gitu. Jadi belum terlalu banyak. Terus selanjutnya adalah neon. Neon itu yaitu neos berarti dia baru. Terus krypton itu tersembunyi. Dan xenon itu xenos yang artinya adalah asing. Sedangkan radon ini sendiri dia beda ya dari yang lain pengecualian. Dia itu ditemukan yaitu dinamakan dengan nama radium. Oke, dari hasil peluruhannya. Dan semuanya ini berasal dari bahasa Yunani. Oke, jadi Helios, Argos, Neos, Krypton, Xenos itu berasal dari bahasa Yunaninya. Oke? Selanjutnya yaitu sifat fisisnya. Oke. Sifat fisis dari gas mulia ini yaitu dari atas ke bawah jari-jarinya itu semakin besar. Bisa ya? Ingat nih dari atas ke bawah kan jari-jari atom semakin besar ya karena semakin banyak jumlah kulitnya. Oke, semakin banyak jumlah kulitnya otomatis jarak dari inti ke kulit terluar, elektron yang ada di kulit terluar itu semakin jauh. Oke, sehingga jari-jarinya itu semakin besar. Energi ionisasinya semakin kecil, benar ya, energi ionisasinya semakin kecil. Karena kan dari atas ke bawah jaraknya semakin jauh, otomatis untuk melepaskan elektron yang yang berada di kulit terluar itu nggak memerlukan energi yang besar. Oke, terus keelektronegatifannya 0. Oke, teman-teman masih ingat keelektronegatifan itu apa? Keelektronegatifan itu adalah kecenderungan suatu unsur untuk berikatan atau menarik elektron ke arahnya dia. Oke, jadi kalau teman-teman ingat nih, keelektronegatifan dari kiri ke kanan kan semakin besar ya, kecuali dia cuma sampai pada golongan 7. Jadi yang paling besar itu adalah golongan 7. Sedangkan golongan 8, dia keelektronegatifannya 0. Makanya dia termasuk unsur yang stabil dan inert, sukar bereaksi atau susah bereaksi. Oke. Dan titik didih dan titik lelehnya itu dia semakin besar. Kenapa titik didih dan titik lelehnya semakin besar? Ingat ya, dia itu kan keternegatifannya 0. Berarti dia hampir sama memiliki yang namanya gaya van der Waals atau dia memiliki gaya London. Oke, jadi dari atas ke bawah itu dia gaya Londonnya itu semakin bertambah. Kenapa? Oke, jadi gini, dia bertambahnya gaya Londonnya itu kan dipengaruhi oleh jumlah atom. Dari atas ke bawah kan jumlah atomnya semakin besar. Dan dia ini termasuk juga nonpolar, ya kan? Jadi gaya tarik-menariknya itu semakin besar dan mengakibatkan apa? Karena gaya tarik-menariknya itu besar, sehingga untuk mengatasi atau untuk memutus ikatannya tadi, itu diperlukan energi yang besar. Sehingga dari atas ke bawah itu jari-jarinya itu makin besar mengakibatkan titik didih dan titik lelehnya itu semakin besar. Oke. Walaupun sebenarnya ya itu titik didihnya gas mulia itu dia hanya beberapa derajat di atas titik lelehnya. Jadi nggak jauh beda titik didihnya. Palingan sekitar 0, sekian titik didihnya ya, minus kayak gitu nilainya. Oke. Dan juga daya hantar panasnya juga semakin kecil. Oke, ingat lagi. Daya hantar panas itu karena ada elektron yang bergerak bebas ya. Oke, ingat semakin ke bawah jumlah atomnya itu dia semakin besar, ya kan? Jadi jumlah atomnya dia semakin besar ke bawah, otomatis yang namanya elektron itu dia pergerakannya makin susah dong, ya kan? Jadi tidak leluasa karena ada yang menghalangi karena intinya itu semakin besar ukurannya. Oke, jadi karena ada yang menghalangi, mengakibatkan pergerakannya tidak leluasa, itu yang mengakibatkan dari atas ke bawah daya hantar panasnya itu semakin kecil. Oke? Lanjut lagi nih, sifat kimianya. Ingat ya, tadi konfigurasinya elektronnya stabil ya, yaitu belakangnya S2, subkulitnya ya, S2 sama P6. Jadi ini yang dimiliki oleh helium, sedangkan ini yang dimiliki unsur yang di bawahnya, yaitu dari neon sampai radon. Oke, sampai radon. Nih. Terus karena dia stabil nih. Jadi kestabilan konfigurasinya itu dipengaruhi oleh energi ionisasinya. Oke, energi ionisasinya itu dari atas ke bawah itu dia semakin
Benar, gini, energi ionisasi kan dari atas ke bawah kan semakin besar ya, tetapi pada umumnya dari semua kan dari kiri ke kanan, energi ionisasinya itu yang paling besar itu adalah unsur golongan 8. Jadi, yang dimaksud di sini adalah karena energi ionisasinya itu paling besar dari semua golongan yang ada, bukan maksudnya dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah, dia otomatis dia paling semakin ke bawah makin kecil. Tetapi yang dimaksud di sini adalah dari semua unsur yang ada, golongan 8 ini memiliki energi ionisasi paling besar. Oke, karena kan dia udah 8 nih elektron valensi terluarnya, udah stabil, ya kan? Jadi untuk ngelepasin itu dia butuh energi yang besar, kayak gitu. Sama afinitas elektronnya juga dia paling kecil. Kenapa? Ingat afinitas itu untuk menarik elektron ya kan? Untuk menarik elektron supaya membentuk ion negatif. Dia udah stabil nih, udah 8. Satu lagi, teman-teman harus ingat, suatu unsur itu melepaskan elektron dan menangkap elektron itu untuk mencapai kestabilan, supaya elektron valensinya sama seperti gas mulia. Oke, di sini gas mulia dia elektron valensinya udah stabil, makanya afinitas elektronnya itu kecil. Jadi untuk menarik elektron itu dia kecil. Oke, dan kalau energi ionisasinya dia udah stabil 8. Jadi untuk melepaskan elektronnya itu dia susah karena dia udah stabil. Oke, itu yang mengakibatkan kenapa gas mulia itu dia memiliki kestabilannya lebih besar dari semuanya. Oke, Biloxnya nih. Kalau helium, neon, argon itu dia memiliki Biloxnya 0. Oke, ingat ya, helium, neon, argon itu Biloxnya 0. Sedangkan kalau krypton, xenon, radon itu memiliki beberapa Bilox. Oke, jadi dia bukan cuma 0 aja gitu, jadi ada beberapa. Sama kayak golongan halogen tadi, ya kan, yang F dia cuma memiliki satu. Ini kalau dalam keadaan unsurnya ya, kalau berikatan, dia Biloxnya itu selalu -1. Ya kan? Tetapi unsur yang lainnya yaitu dari Cl ke iodin itu Biloxnya bisa +1, +3, +5, +7, -5, -3, -1, kayak gitu ya Biloxnya. Sama juga di sini dia memiliki beberapa Bilox, kayak gitu. Oke? Terus kereaktifannya. Kereaktifannya itu semakin besar ke bawah. Oke, kecuali helium dan neon. Makanya sampai saat ini helium dan neon ini belum ditemukan adanya senyawanya. Oke, yang udah ditemukan senyawanya yaitu dia dari argon udah ada deh dengan paksa sampai dari terus ke bawahnya. Oke, tapi ingat ya teman-teman ya, dia kan inert ya, tetapi berkat ada yang namanya ilmuwan, ini udah banyak ilmuwan yang mencobanya ya, itu sekitar pada tahun 1962, yaitu ilmuwan yang bernama Neil Bartlett, dia yang menemukan pertama sekali senyawa yang berikatan, coba deh teman-teman siapa unsurnya? Unsurnya itu adalah xenon, Xe. Jadi yang pertama sekali senyawa yang ditemukan itu adalah Xe PTF6. PT di sini platina ya. Jadi Xe PTF6 itu adalah senyawa yang pertama sekali yang berhasil dibuat, oke, oleh Neil Bartlett tadi. Oke, karena dia saking inertnya atau saking stabilnya. Oke, jadi kereaktifan dari atas ke bawah itu dia semakin besar kecuali helium sama neon ya. Karena sampai sekarang dia belum ditemukan, belum berhasil dibuat senyawanya. Dan juga kenapa dia semakin reaktif? Oke, ini berhubungan dengan jari-jari atomnya dari atas ke bawah dia semakin besar. Sorry, jari-jari atomnya ya, jari-jari atomnya itu dari atas ke bawah itu dia semakin besar. Otomatis kalau semakin besar sehingga gaya tarik-menarik dari inti ke kulit terluar itu kan berarti semakin renggang ya. Jadi itu yang dipaksakan melihat dari situ, makanya kenapa ada beberapa unsur yaitu mulai dari argon ya sampai radon itu udah ditemukan udah berhasil dibuat senyawanya kayak gitu ya. Jadi karena kereaktifannya ini tadi dari atas ke bawahnya semakin besar. Oke, terus nih, ingat tadi ini yang bisa dibuat itu adalah jadi dari ke kripton, xenon, radon. Ah, gini caranya. Kalau kripton ini dipaksain ya. Jadi dia itu dibuat yaitu dengan berlangsung jika diberi muatan listrik atau diberi sinar X. Oke. Dan ini juga berlangsung jika suhunya itu sekitar minus nih. Minus 196 derajat Celcius. Oke. Itu kalau untuk kita mau coba menghasilkan senyawa yang berasal dari kripton atau membuat senyawa dari kripton. Itu harus dikasih nih muatan listrik dan sinar X-nya, dan kriptonnya ini harus dibuat dalam suhu minus 196. Sedangkan kalau xenon, oke ini yang pertama sekali tadi ya, itu harus dikasih sinar matahari atau sinar UV.
Oke, pemanasannya itu dia dengan energi yang sangat besar. Sedangkan radon ini dia spontan. Kenapa dia radioaktif ya? Oke, jadi dia diperoleh itu dari hasil peluruhan. Kayak gitu. Oke. Terus selanjutnya nih, yaitu pembentukan senyawa gas mulia. Oke, ini nih. Kalau teman-teman masih ingat, kalau teman-teman udah belajar ya, yang namanya hibridisasi. Oke, ini adalah hibridisasi ya, yaitu pembentukan senyawa dengan cara hibridisasi. Oke, ini teman-teman masih ingat nggak? Ah, ini dia. Jadi kan belakangnya kan tadi S ya, S di belakangnya. Jadi S2, SP6, kayak gitu. D-nya 10. Jadi di sini ini D-nya itu tergantung ya dia unsurnya siapa gitu. Jadi kalau S itu kan ingat ya, S itu dia kulitnya satu, kotaknya satu. Berarti makanya ini dia sorry, S itu kan nilainya 0. Makanya kotaknya atau orbitalnya itu ada kotaknya satu. Dan ingat cara pengisiannya ya, ada beberapa aturan yang Aufbau, Laurent Hahn, Pauli kayak gitu cara pengisiannya. Oke, jadi ini dalam keadaan seperti ini berarti ini 5S2, 5P6 sama 5D1 ya. Oke. Jadi kalau dalam keadaan seperti ini, kalau gas mulianya ini nanti akan bisa membentuk senyawa yaitu XeF2. Oke, jadi akan bisa membentuk yang namanya, oh iya sorry, ini ada satu ya ini ya, ini salah nih. Ini seharusnya di sini satu elektronnya. Sehingga nanti F itu kan dia butuh satu elektron ya. Jadi nanti F ini nanti akan berikatan di sini satu sama di sini satu. Oke, makanya terbentuknya XeF2. Jadi jumlah elektron yang tidak berpasangan di sini sebenarnya ada dua. Oke, ini salah nih. Ini nggak ada nih satu nih. Oke, terus selanjutnya yaitu seperti ini. Ini berarti S-nya 2, P-nya itu ada 4, sedangkan di D-nya ada 2. Oke. Sebenarnya ini teman-teman kalau udah belajar sih pasti bisa ya. Ini yang ada yaitu dia promosi. Jadi elektronnya itu yang berada di sini, ya kan sebenarnya nih di sini. Kan ingat ya, belakangnya itu kan kalau golongan 8 S2 sama P6, ya kan? Jadi elektron itu sebenarnya cuma ada di sini. Jadi ini S2-nya, ini P6. Berarti orbital D-nya kosong, ya kan? Jadi untuk berikatan, elektron yang ada di sini tadi yang sepasang sama di sini sepasang itu promosi ke orbital D-nya. Jadi promosi ke sini satu, yang dari sininya promosi satu ke sini. Sehingga ada 4, oke, ada 4 elektron yang tidak berpasangan. Jadi dalam keadaan seperti ini, jadi dia bisa berikatan dengan 4 atom yang lainnya yang membutuhkan satu elektron ya. Contohnya yaitu adalah XeF4. Oke, F itu kan dia butuh satu elektron ya, ya kan? Makanya dia bisa berikatan dengan 4 atom F-nya. Jadi di sini F-nya satu masuk, berikatan ya dengan di sini satu, di sini satu, dua, ini tiga, ini 4. Oke, makanya terbentuk XeF4. Oke, terus selanjutnya yaitu yang ini. Ya, ini juga berarti 3 ya, 3 elektron yang mengalami promosi. Karena kan di sini sebenarnya sini ya. Jadi ketiga-tiga ini promosi nih ketiga orbital D-nya. Akibatnya ada 6 pasang elektron, bukan 6 pasang, ada 6 elektron yang tidak berpasangan. Oke, berarti kalau seperti ini bisa siapa? Ah, benar, ada F-nya ada 6 ya kan? Kalau dia berhasil dengan F, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, dan juga XeO3. Oke, teman-teman ingat nih, golongan 6 itu oksigen ya. Oksigen itu golongan 6. Dia membutuhkan berapa elektron? Butuh 2 elektron. Oke, jadi ini ada 3 elektronnya. Jadi masing-masing satu ini dia membutuhkan 2 elektron. Jadi ini satu. Satu di sini oksigennya, yang ini 2, yang ini 3. Oke, ingat ya, oksigen itu butuh 2 elektron untuk berpasangan. Oke, jadi oh iya satu lagi nih teman-teman harus ingat. Tadi kan unsur gas mulia itu kan dia inert, susah bereaksi, sukar bereaksi, dan dia itu bisa bereaksi dengan unsur yang bersifat elektronegatif, yaitu di sini itu unsur F, fluor, dan unsur oksigen. Oke ya, jadi baru bisa nih paling banyaknya dia berikatan dengan unsur yang elektronegatif, yaitu F sama O. Oke, selanjutnya nih, nah kalau semuanya mengalami promosi, ini kan tadi full ya, ada 2 elektron. Jadi semuanya mengalami promosi ke orbital D-nya ada 4. Berarti dalam keadaan seperti ini ada berapa jumlah elektron yang tidak berpasangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 ya? Oke, ada 8 yang tidak berpasangan. Berarti di sini kalau kita reaksikan dengan oksigen, berarti ada berapa jumlah pasang oksigennya? Ingat tadi, masing-masing oksigen butuh 2 elektron.
ada 8 yang kosong, berarti tinggal dibagi aja ya. Berarti ada 4 oksigen yang berikatan. Oke, jadi di sini 1 oksigennya, 2, 3, 4. Oke, bisa ya? Ini hibridisasi. Oke, lanjut lagi yaitu ekstraksi gas mulianya. Jadi gas mulia itu juga kita bisa ekstrak. Ingat tadi ya, ditemukan dalam beberapa hal, ada di udara, ada di gas alam, dan juga bisa dapat dari peluruhan. Oke, ini dia. Jadi kita ambil helium. Helium kan tadi ada berasal dari gas alam ya. Jadi gini, sebenarnya dari gas alam itu dia mengandung beberapa yang namanya hidrokarbon. Ingat ya, hidrokarbon itu kan CX-HY, ya kan? Jadi hidrokarbon dan juga ada zat seperti karbon dioksida, CO2, ada H2O, ada helium, dan ada zat pengotor yang lainnya. Jadi ada unsur-unsur yang lain gitu loh. Jadi pengotornya. Jadi untuk mengekstraksinya ini, helium ini untuk mengambilnya, yaitu kita melakukan yaitu dengan proses yang namanya pengembunan. Oke, jadi pengembunan ini, jadi pada tahap awalnya CO2 dan uap airnya ini terlebih dahulu dipisahkan, karena kan CO2 dan H2O itu bisa diembunin atau bisa dihasilkan dari proses pengembunan. Oke, setelah dari proses pengembunan ini, baru kita peroleh yaitu ada sekitar 50% lebih kurang ya heliumnya, dan masih ada nitrogen dan juga zat pengotornya. Jadi yang pertama sekali kita lakukan pengembunan itu untuk mengeluarkan CO2 sama H2O-nya. Oke, setelah ini diperoleh, baru kita lakukan dengan untuk memurnikan heliumnya ya. Karena kan cuma sekitar 50% nih. Jadi untuk memurnikan ini kita melakukan dengan ada 2 cara, yaitu yang pertama namanya adalah cryogenik. Oke, jadi cryogenik ini adalah untuk menghasilkan heliumnya dengan cara pendinginan. Kayak gitu, oke? Jadi campuran gas yang tadi, ya kan ada helium, ada nitrogen, ada unsur yang lain, ada pengotornya. Ini diberi gas, oke? Campuran gas itu diberikan tekanan, bukan diberikan gas ya. Diberikan tekanan, setelah diberikan tekanan baru didinginkan. Oke, didinginkan dengan cepat. Tujuannya apa? Supaya nitrogennya, kan ada nitrogen ya. Nitrogen yang ini itu dia mengembun. Oke, nitrogennya ini tuh mengembun. Oke, sehingga dapat dipisahkan sisa-sisanya gitu. Jadi ini nitrogennya udah habis, tinggal pengotor sama heliumnya gitu. Jadi sisa campuran itu yang ini ya, berarti tinggal apa lagi ya? Tinggal yang namanya nih helium sama pengotornya. Jadi yang tinggal ini kita masukkan atau kita lewati ke dalam yang namanya arang teraktivasi. Jadi arang ini yang akan menyerap pengotor yang tadi. Oke, jadi pengotornya itu terserap oleh yang namanya arang teraktivasi, jadi udah diaktifin dulu, jadi pengotornya akan terserap, sehingga kita akan menemukan yang namanya heliumnya dalam keadaan murni. Oke, jadi caranya seperti itu ya. Jadi dengan cara krionik yaitu dengan cara pendinginan. Jadi kita kasih tekanan supaya nitrogennya itu dia bakalan dapat kita temukan pertama dengan cara pengembunan. Oke, cara yang kedua yaitu selain kriogenik yaitu dengan cara adsorpsi. Oke, jadi adsorpsi di sini berarti campuran gas yang tadi itu, yang ini tadi ya, itu dilewatkan yaitu melalui bahan penyerap, yaitu adsorbent bednya. Itu secara selektif dia akan yang namanya menyerap pengotornya. Oke, jadi ini juga akan menghasilkan heliumnya yaitu dalam sekitar nih, udah 100% ya, cuma sekitar 0,00 berapa persen lagi. Oke, itu cara untuk menemukan atau cara untuk mendapatkan helium dari gas alam. Oke, selanjutnya yaitu kita akan memperoleh bagaimana caranya mengekstraksi helium, neon, argon sama semuanya dari udara. Oke, caranya seperti ini. Jadi kita akan melakukannya yaitu dengan teknik yang namanya pemisahan udara, ya kan? Jadi kan pada awalnya itu dia ada CO2, ada O2, di udara itu kan banyak ya seperti tadi ya. Jadi kita pengembunan dulu, oke? Dari pengembunan ini ingat ya, ini dikasih tekanannya nih. Jadi tekanannya itu diberi ini lumayan gede loh, sekitar 200 atm gitu. Dan diikuti dengan pendinginan juga ya. Jadi udah dikasih tekanan, baru dilakukan pendinginan. Jadi ini akan berbentuk cair nanti, oke? Sehingga kandungan gas mulianya seperti yang namanya argon, krypton, xenon gitu akan diperoleh itu nanti lebih banyak gitu ya. Jadi sekitar 30%-an itu nanti ada oksigen sama nanti sekitar beberapa persennya itu nanti ada nitrogen.
Oke, jadi sisa udara yang tadi, helium sama neon tadi, yang tidak mengembun, itu nanti bakalan bisa dipisahkan karena titik didihnya itu sangat rendah. Kayak gitu. Jadi helium dan neon itu yang pertama sekali kita temukan. Oke, terus ini kan berarti tadi nanti akan ada unsur ini ya, ada argon, kripton, sama xenonnya. Oke, caranya itu yaitu dalam uap cair tadi itu kita pisahkan, yaitu pertama yaitu dengan proses absorpsi. Oke, tadi kan ada unsur yaitu oksigen dan nitrogennya, yaitu oksigen dan nitrogen ini kita pisahkan terlebih dahulu, yaitu dengan cara reaksi kimia. Reaksi kimia maksudnya itu dengan kita mereaksikan, jadi kita tambahkan pereaksi gitu. Jadi oksigennya itu kita reaksikan dengan tembaga panas, sedangkan kalau nitrogennya itu kita reaksikan dengan magnesium. Oke, jadi dengan cara seperti ini, jadi oksigen sama nitrogennya itu terikat. Berarti nggak ada lagi dong unsur yang namanya oksigen sama nitrogen lagi di udaranya yang udah kita absorpsi tadi ya. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam arang teraktivasi lagi. Oke, jadi diabsorpsi yaitu dengan arang teraktivasi. Oke, sewaktu arang ini dipanaskan perlahan, jadi pada kisaran ada suhunya tertentu, jadi sekitar dia suhunya minus 80, itu kita temukan AR. Oke ya, jadi arang teraktivasi tadi kan, baru kita dipanasin pada suhu minus 80 itu kita temukan yang namanya atau kita hasilkan argonnya. Sedangkan kalau xenon sama kriptonnya itu diperolehnya suhunya lebih besar dari minus 80. Oke, terus cara yang kedua yaitu dengan distilasi fraksional. Teman-teman masih ingat kan distilasi itu apa? Distilasi itu yaitu pemisahan zat atau pemisahan gas yaitu berdasarkan perbedaan titik didihnya. Oke, jadi di sini fraksionalnya ini dikasih tekanannya tinggi. Oke, terus karena titik didih tadi ada nitrogen juga ya, nitrogennya itu kan paling rendah, maka nitrogen itu terlebih dahulu dipisahkan, sedangkan air sama oksigennya bisa ya, seperti yang tadi. Oke, di sini argonnya pertama kita peroleh, baru kripton dan xenonnya juga kita peroleh. Itu hasil sisa selanjutnya. Jadi argon ini titik didihnya lebih rendah, karena kan ingat distilasi fraksional tadi itu berdasarkan perbedaan titik didihnya. Jadi karena argon itu titik didihnya paling rendah, kita akan pertama sekali nanti menemukan argon dulu, baru unsur-unsur selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu radon. Radon itu diperoleh dari unsur radioaktif peluruhan ya. Jadi ada beberapa unsur yaitu mengalami peluruhan, dimulai dari uranium, yaitu dia meluruh menjadi thorium. Oke. Jadi ini ada waktu paronya ya, dari uranium ke thorium itu di sekitar 4,5 10 pangkat 9 tahun gitu. Sedangkan kalau dari thorium ke Pa-nya ini sekitar 24 hari. 24 hari. Sedangkan dari Pa-nya ke uranium lagi ini sekitar 1, berapa menit gitu. Oke, dan dari uranium ke thorium lagi, ini banyak lagi waktunya nih. Sekitar 2,47 kali 10 pangkat 5 nih, berapa puluh juta tahun itu, ya kan, untuk waktu paronya. Sedangkan dari thorium ke radiumnya, itu diperolehnya sekitar 80 juta tahun gitu. Sedangkan, nih, radon yang akan kita cari ya, dari radium ke radon, itu sekitar 1600 tahun. Oke, ingat ya, ini proses peluruhan. Teman-teman masih ingat nih reaksi inti. Oke, kalau lupa reaksi inti, lihat nih di slide di video-video sebelumnya. Itu udah kita pelajari reaksi inti, oke. Jadi nanti ada dengan cara proses penembakan alfa, terus pengamburan yang namanya sinar neutron, positron gitu beta ada ya, oke. Jadi unsur radium ini diperoleh yaitu dengan cara peluruhan dari unsur-unsur yang radioaktif, oke. Selanjutnya yaitu reaksi gas mulia. Jadi gas mulia ini walaupun dia susah bereaksi ya, inert, tapi dia bisa dipaksain. Makanya kita bisa menemukan argon senyawanya. Oke, ini argon itu bisa direaksikan yaitu dengan yang namanya unsur halida ya, HF, yaitu menghasilkan HARF, oke. Dan ini adalah senyawa AR ya. Ini senyawa AR yang pertama sekali disintesis yaitu sekitar tahun 2000-an. Oke, tahun 2000 ya. Oke. Terus nih, jadi di senyawa air pertama ya. Sedangkan kalau radon ini tadi diperoleh bisa dia juga bisa bereaksi dengan fluor. Dan ingat ini reaksinya spontan, ya kan? Karena karena radon itu dia bersifat radioisotop. Oke.
spontan ya. Terus selanjutnya yaitu kripton. Kripton ini bisa bereaksi dengan fluor, yaitu ingat ya tadi kripton itu diperoleh itu dengan cara pendinginan pada suhu sekitar minus 196 derajat Celcius dan diberi loncatan muatan listrik sama sinar X-nya. Oke, baru dia bisa bereaksi dengan fluor. Walaupun fluor itu dia adalah unsur paling elektronegatif, tetapi harus dalam keadaan seperti ini. Jadi kriptonnya itu didinginkan dulu, oke. Setelah itu dikasih loncatan muatan listrik supaya bisa berikatan. Jadi ini dikasih pas ini berikatan itu dikasih muatan listriknya. Oke. Terus selanjutnya yaitu xenon. Nah, ini xenon bisa bereaksi yaitu yang pertama dengan fluor, ya kan, unsur paling reaktif ya. Jadi dia dapat direaksikan yaitu ini dibuat semuanya dalam keadaan 6 atm. Oke, dalam keadaan 6 atm diperhatiin ya. Jadi kalau F-nya pas dia jadi F2, kalau fluornya dia semakin bertambah nih, oke, jumlah atomnya, berarti kan dia semakin nih. Jadi XeF4, XeF6. Jadi ini semuanya itu merupakan kristal. Jadi kristal yang stabil ya. Oke, jadi XeF2 itu tadi ya dibuat dalam keadaan 6 atm dan X2, F2, XeF6, XeF4 itu termasuk kristal yang stabil, oke? Dan dia itu tak berwarna ya, tak berwarna dan sangat reaktif, oke? Terus nih, ini kalau misalnya xenonnya bereaksi dengan xenon oksida ya. Nih dia, xenon oksida XeO3. Oke. Jadi ini dibuatnya itu dengan bereaksikan dengan air ya. Oke. Dan ini perhatiin. XeO3 ini dia eksplosif, sedangkan kalau XeO4-nya, oh iya sorry, salah typo lagi. Ini XeO3-nya ya, XeO4-nya, kayak gitu. Dia itu merupakan senyawa eksplosif. Jadi ada eksplosif, ada yang eksplosifnya. Yang eksplosifnya itu XeO3, sedangkan kalau eksplosifnya itu, yang tidak eksplosifnya itu XeO4. Oke? Terus sekarang kegunaannya. Nih, ternyata gas mulia itu juga berguna loh. Oke, banyak gunanya. Seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, semuanya itu berguna zat kimianya. Oke, contoh helium. Helium ini digunakan sebagai pendingin reaktor nuklir ya. Oke, jadi untuk mendinginkannya itu kasih reaktor nuklir. Terus untuk juga mengisi balon udara. Oke, jadi balon udara itu ada heliumnya. Helium cair itu untuk pendingin pada alat scanner. Oke, terus nih, helium ditambah dengan oksigen ini adalah untuk pernafasan orang yang menderita asma. Jadi kalau misalnya pernah asma dikasih apa gitu, tekanannya ada udaranya itu berisi helium sama oksigen untuk membantu pernafasannya. Oke, dan juga untuk mengisi tabung. Kalau orang penyelam itu dikasih helium sama oksigen. Sama ya, helium ditambah nitrogen juga dikasih untuk penyelam, tapi ini kalau penyelamannya itu sampai ke dasar laut. Jadi kalau udah dia dalam banget, itu campuran dari helium sama nitrogennya. Dan neon itu juga digunakan untuk nih, papan reklame, oke, yang berwarna itu ada neonnya. Dan juga lampu di landasan pesawat ya, sama mercusuar gitu, itu dikasih neon. Sedangkan xenon, oke, zaman dulu untuk pembiusan itu dikasih xenon. Oke, jadi untuk pembiusan itu dikasih xenon karena dia juga murah dan reaktor nuklir. Oke, radonnya untuk terapi kanker, kriptonnya juga untuk lampu reklame, argonnya untuk pengisi lampu fajar, oke, dan kripton ini juga digunakan itu untuk lampu di landasan pesawat ya, untuk mercusuar, lampu fotografinya, dan untuk laser. Nih, jadi laser untuk merawat retina mata kita itu dikasih kripton. Oke, dan kripton ini isotopnya yang 85 ya, itu digunakan untuk mengontrol ketebalan kertas. Jadi kertas itu dia tebal atau enggaknya, nanti teman kalau perhatiin ya, itu dipengaruhi oleh kripton 85. Xenon ini dikasih untuk lampu blitz, yaitu untuk flash gun. Oke, jadi ada kan kalau misalnya gun itu yang pistol-pistol yang ada sinar-sinarnya, lampu blitznya itu adalah xenon. Oke, dan juga tabung vakum. Terus kalau misalnya teman nih perhatikan kalau ada jam ya kan yang berwarna, bukan berwarna, dia tuh bercahaya kalau misalnya dalam keadaan gelap itu dikasih radon. Tetapi untuk saat ini sih udah diganti ya, udah diganti bukan radon lagi. Karena radon itu dia berbahaya, ternyata bisa mengakibatkan kanker gitu. Jadi diganti dengan unsur yang lain. Terus radon ini itu juga bisa digunakan untuk peringatan gempa. Oke, jadi
Gini, radon itu kan tadi berasal dari peluruhan uranium ya dan radium di bebatuan. Jadi sewaktu lempengnya itu bergerak, jadi kadar radon ini dia itu akan bertambah. Oke, karena terjadi pelepasan radon dari bebatuannya. Jadi kadar radon itu dijadikan sebagai indikator adanya peringatan gempa gitu. Karena kan dia terdapat diperoleh dari hasil peluruhan. Jadi kalau misalnya kadarnya itu di bebatuan dia semakin tinggi, ini kadarnya berarti udah ada yang dilepasin, peluruhannya lebih banyak. Oke, itu yang dibuat sebagai peringatan atau indikator terjadinya gempa kayak gitu ya. Oke. Demikian dulu untuk pembahasan gas mulia ini, dan jangan lupa ya teman-teman ya, please subscribe channel YouTube ini. Dan juga nih, kalau misalnya latihan, lihat aja ya di website yang ini. Oke, dan jangan lupa di-share juga. Oke, demikian dulu. Terima kasih.